Febriati Nurasana. Sekarang saya sedang di SDN Cipetertas 10 pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Febriati Nurasana dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya minta izin untuk mewawancarai Bapak mengenai Sekolah Dasar Negeri 10 Pagi Cipete Utara. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah Ya. siap membantu. Terima kasih Pak. Di sini saya ingin menanyakan visi dan misi dari sekolah ini Pak. Oke. Visi dan misi di sekolah ini nanti bisa dilihat di Baik Pak. Untuk fasilitas yang ada pada sekolah ini tuh terdapat apa aja ya Pak? kalau fasilitas ini kan sekolah negeri itu biasanya sudah disediakan dari pemerintah untuk sarana prasarananya, fasilitasnya, daya dukungnya itu. Kemudian kegiatan apa yang sering dilakukan sekolah ini sehingga menjadi suatu kebudayaan atau kebiasaan yang menjadi keunggulan pada sekolah ini Pak? Kebiasaan di sini sebelum masuk anak-anak melaksanakan menyanyikan lagu nasional ya, lagu Indonesia Raya, lagu wajib. Kemudian ada gerakan literasi, gerakan baca, maka di setiap sekolah ada, di setiap kelas ada pojok bacaan, di setiap kelas ada pojok bacaan. Kemudian untuk hari apa itu Bapak lupa, itu ada sholat berjamaah di musola, kemudian sholat di tempat perpus karena ada tempatnya musola bergantian dengan sekolah yang lain, itu setiap hari kalau yang di perpus ya. Kalau hari Senin itu hari Jumat ada senam bersama, kemudian sebulan sekali itu ada tahlil di sekolah ya. Untuk struktur organisasi, kira-kira struktur organisasi dan bagaimana cara pengelolaan untuk sekolah dasar ini Pak? Untuk struktur organisasi di sini ada beberapa organisasi ya, terutama kan struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah berarti kan yang paling tinggi di sini kepala sekolah. Nanti bisa sudah ada di pintu, di papan, karena memang belum sempat mengganti, ini kan dalam proses perjalanan dari kepala sekolah yang lama, kepala sekolah yang baru. Jadi ada struktur organisasi sekolah, ada struktur organisasi komite sekolah, ada struktur pramuka ada, struktur perpustakaan ada, struktur UKS juga ada, nanti bisa dilihat. Berarti untuk struktur guru BK itu termasuk wali kelasnya ya Pak untuk sekolah ini? Untuk di SD rata-rata guru kelas sekaligus sebagai guru BK. Baik Pak. Mengenai peraturan dan tata tertib sekolah, untuk waktu masuk dan pulang pada sekolah dasar ini tuh jam berapa ya Pak? Untuk di Jakarta pada umumnya dan khususnya di Cipete Utara 10 ini jam masuk itu 06.30, berakhir 12.30, setengah 1, bahkan bisa jam 1. Itu untuk kelas rendah dan kelas tinggi juga atau bagaimana Pak? Berbeda. Untuk kelas 1, 2 itu biasanya jam setengah 12. Kalau yang kelas tinggi itu sampai setengah 1 atau malah bisa setengah 2 juga malah gitu ya. Untuk tata tertib berpakaian Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan seperti dari hari Senin hingga Jumat yang biasa digunakan untuk peserta didik di SD ini Pak. Untuk penggunaan pakaian seragam itu untuk hari Senin adalah pakaiannya putih karena ada upacara. Kemudian hari Selasa itu putih, hari Rabu pramuka, hari Kamis
batik, kemudian hari Jumat pakaian muslim. Mengenai tata tertib upacara, di sini biasanya kalau upacara kan menggunakan putih-putih. Iya. Bagaimana untuk peserta didik seandainya ada yang tidak memakai atribut yang lengkap, Pak? Untuk upacara ini kan 4 sekolah ya, Iya. jadi satu. Petugas upacaranya juga bergantian. Kemudian sekolah yang bertugas otomatis yang jadi pembina upacara juga dari sekolah yang bersangkutan gitu ya. Kemudian kalau ada anak yang tidak menggunakan seragam yang lengkap, tentu kita peringatkan, diingatkan untuk minggu depan supaya lebih lengkap lagi. Ya, kalau sekali belum ada hukuman, peringatan dulu gitu ya. Mengenai tata tertib di kelas, Pak, bagaimana untuk peserta didik yang masih ada datang terlambat atau mungkin ya sering kayak seperti kebiasaan dia tuh selalu datang itu memang telat waktu terus, Pak? Untuk yang datang terlambat, menurut pengamatan kami jarang sekali ya. Dan seandainya ada, rata-rata ya anaknya itu saja. Ada juga anak yang terlambat, sebetulnya tidak terlalu lambat, tidak mau masuk. Setelah peraturan, di sini saya ingin menanyakan kegiatan formal di sekolah. Nah, seperti upacara, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa untuk pembina atau pemimpin itu secara bergantian. Iya. Mungkin bisa lebih diceritakan nggak Pak, bagaimana dalam mengatur waktunya, kayak misalkan mungkin dalam sebulan apakah SD ini atau bagaimana? Iya, betul. Karena ini ada 4 sekolah, maka petugasnya setiap hari Senin bergantian. Itu akan berputar terus. Dan karena ini sudah menjadi kebiasaan, maka sekolah yang bertugas minimal hari Jumat atau hari Kamis sudah melakukan latihan. Sehingga dalam pelaksanaan ya untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan dari anak kita. Mengenai penurunan bendera, apakah itu dilaksanakan oleh guru atau mungkin peserta didik yang menurunkannya juga, Pak? Nah, kalau untuk penurunan bendera, selama ini kami belum mengadakan, maksudnya secara resmi dengan upacara penurunan bendera gitu. Berbeda kalau sekolah sore. Kalau ada sekolah sore biasanya yang sore itu bukan upacara penaikan tapi upacara penurunan ya. Iya. Nah, kalau ini juga belum sampai ke situ siapa yang bertugas untuk menurunkan bendera pada sore hari kan. Iya. Karena kan menurut peraturan bendera itu tidak boleh berkibar sehari semalam. Iya. Maka jam 6 sore harus sudah diturunkan. Kegiatan rutin yang dilaksanakan di SD ini seperti misalkan kayak eskul yang wajib atau yang lainnya, Pak? Itu. Kalau eskul yang wajib kan udah pasti pramuka. Tapi ada eskul tambahan. Nah, kalau di sini di Cipete Utara 10 ini ada menari, kemudian ada silat, ada melukis, ada marawis. Di sekolah ini, tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa sekolah ini juga sudah melaksanakan sholat berjamaah, terus sebelum belajar berdoa, menyanyikan lagu nasional. Nah, mungkin untuk tadarusan itu apakah dilaksanakan juga atau tidak, Pak? Jadi ini kan 4 sekolah ya. Iya. Musolanya ada 1. Jadi untuk hari Senin itu SD 9, hari Selasa SD 10, hari Rabu SD 11, hari Kamis SD 12. Itu yang menggunakan fasilitas di musola untuk sholat zuhur berjamaah ya. Iya. Nah, untuk SD 10 biasanya ini, jadi sebelum sholat anak-anak bawa ikro, ngaji sama guru agama sebelum sholat gitu. Iya. Oh iya. Tapi kalau untuk
yang hari Jumat itu kan kelas 1, 2, 3 senam dulu pagi, yang kelas 4, 5, 6 ada yang tadarus, ada yang baca yasin dan tahlil, kemudian ada sholat duha, nanti begitu itu bergantian gitu. Mengenai peserta didik Pak, apakah sekolah di sini sudah menerapkan peserta didik itu 5S seperti yang ada di tangga tersebut Pak? Sudah. Jadi ini kan termasuk layanan kita, Iya. melayani kita. Jadi siapapun yang masuk harus kita sambut dengan senyum, dengan salam, dengan sapa, ya. Iya. Itu udah menjadi kebiasaan. Bahkan dari Ibu Kepala Dinas sudah menyampaikan itu layanan prima itu harus diterapkan di sekolah. Gitu. Bagaimana untuk peserta didik dalam membuang sampah gitu Pak? Apakah sudah disiplin dalam membuang sampah atau mungkin masih ada hal yang harus emang dituntun untuk membuang sampah itu harus pada tempatnya loh Mas, atau bagaimana? Oh gitu. Untuk anak-anak dalam menjaga kebersihan ini sudah diingatkan, buanglah sampah pada tempatnya dan sesuai dengan akan sampah itu kan ada sampah yang organik, anorganik kan gitu kan. Iya. Nah, ada yang sampah kering gitu kan. Iya. Itu juga memang kita harus selalu mengingatkan, apalagi sekarang kan kita tidak boleh menggunakan bungkus makanan yang untuk sekali pakai, itu harus dihindarkan gitu. Di kantin pun juga seperti itu, sudah tidak boleh gitu. Oh, jadi harus pakai benar-benar kayak mangkuk plastik Iya. atau jika mau jajan di kantin gitu ya Pak? Iya, bahkan anak-anak itu dihimbau membawa botol minum karena di kelas itu ada minum galon yang sudah disediakan. Apa aja sih Pak yang dilaksanakan dalam sekolah ini? Ini dalam belajar ya, Iya. tentu itu kan sesuai yang ada di kurikulum. Iya. Ya, jadi sebisa mungkin apa yang ada di kurikulum yang menyangkut itu kan ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 itu kan, ya kita melaksanakan praktek ya yang ada di Sesuai dengan kurikulum itu gitu. Segitu saja sih kan saya ingin tanyakan tentang Sekolah Dasar Cipeta Utara 10 pagi ini, dan cukup menarik ya Pak untuk sekolah ini yang udah banyak perubahan, perkembangan, bahkan sempat kaget banyak hal yang dapat saya pelajari di sini. Nah, terima kasih atas waktunya ya Pak. Mohon Sama-sama. maaf, akan mengganggu. Mudah-mudahan ada manfaat.